Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana hingga saat ini masih berkenan memberikan kita nikmat dan tak terhingga banyaknya, mulai dari nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat bersifat duniawi yang lainnya. Salawat serta salam tercurah limpahkan pada baginda Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Sebelum memulai memaparkan materi dari saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Idrus Al-Faiz dengan nomor NPM 2121020066. Yang sebelumnya adalah yang saya hormati kepada Pak Herpinoki Pradikta MHI selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Hukum Islam. Maka dari itu izin saya memaparkan materi saya, yaitu adalah objek dan kegunaan filsafat hukum Islam. Hukum Islam mengacu pada pandangan hukum yang bersifat teologis. Artinya hukum Islam itu diciptakan karena ia mempunyai tujuan. Tujuan dari adanya hukum Islam adalah terciptanya kedamaian. Jika tidak ada hukum, maka banyak yang manusia itu berbuat yang semaunya. Jadi hukum Islam ini bukan bertujuan meraih kebahagiaan yang fana dan pendek di dunia semata, tetapi juga mengarahkan kebahagiaan yang kekal di akhirat kelak. Inilah yang membedakan dengan hukum manusia yang menghadapi kedamaian di dunia saja. Tetapi tujuan hukum Islam tersebut merupakan manifestasi dari sifat Rahman dan Rahim, yang mana artinya adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allah kepada semua makhluknya sangat Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dan rahmatal lil alamin adalah inti syariah atau hukum Islam. Keberadaan syariah tersebut dapat menegakkan perdamaian di muka bumi dengan mengatur masyarakat, memberikan keadilan kepada semua orang. Keadilan yang sangat mulia di hadapan Tuhan, dan sifat adil merupakan jalan menuju takwa setelah iman kepada Allah. Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, setidaknya ada 5 sistem hukum yang hidup dan berkembang di dunia, yaitu yang pertama ada common law yang juga dikenal dengan Anglo-Saxon, dan yang kedua adalah civil law atau biasa disebut dengan Eropa kontinental, dan yang ketiga adalah custom law, dan yang keempat Islamic law, dan yang kelima adalah sistem hukum sosialis komunis. Manfaat dari studi filsafat hukum Islam adalah yang pertama, bisa menjelaskan kajian filsafat hukum Islam akan memberikan pengetahuan hukum Islam secara utuh kepada ahli hukum Islam. Filsafat hukum Islam diperlukan untuk mengkaji secara mendalam terdapat hukum Islam. Dan yang ketiga, untuk mewujudkan hukum yang berkeadilan yang senantiasa sesuai dengan kondisi zaman. Dan yang keempat, pengkajian filsafat hukum Islam memungkinkan pemahaman Islam secara menyeluruh dengan ilmu-ilmu negara, ilmu-ilmu agama lainnya. Pada ahli usul fikih sebagaimana ahli filsafat Islam membagi filsafat hukum itu
menjadi dua rumusan, yaitu yang pertama adalah filsafat tasyri dan yang kedua adalah filsafat syariah. Dan filsafat tasyri, filsafat yang memacarkan ahli filsafat hukum Islam, menguatkan dan memeliharanya. Filsafat ini bertugas membicarakan hakikat dan tujuan penerapan hukum Islam. Filsafat tasyri terbagi kepada daim al-ahkam atau dasar hukum Islam, dan yang kedua adalah mabadil al-ahkam, prinsip-prinsip hukum Islam, dan yang ketiga usul al-ahkam, pokok-pokok hukum Islam atau masyadir al-ahkam, sumber-sumber hukum Islam, dan yang keempat maqasid al-ahkam, tujuan-tujuan hukum Islam, dan yang kelima qawaid al-ahkam, kaidah-kaidah hukum Islam. Dan filsafat syariah, filsafat yang diungkapkan dari materi-materi hukum Islam seperti ibadah, muamalah, jinayah, ukubah, dan sebagainya. Filsafat itu bertugas membicarakan hakikat dan rahasia hukum Islam, termasuk dalam mengembangkan filsafat syariah. Yang pertama adalah asyra al-ahkam, rahasia-rahasia hukum Islam, dan yang kedua khasya'is al-ahkam, ciri-ciri khas hukum Islam, dan yang ketiga mahasin al-ahkam, keutamaan hukum Islam, dan yang keempat ada tahwabi al-ahkam, karakteristik hukum Islam. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, apa yang saya paparkan materinya. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.